Jadi kita akan mulai wawancara ini dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada beliau mengenai bahasa roh. Mari kita mulai dengan makna bahasa roh. Kalau kita melihat dalam dunia kekristenan sekarang ini, makna bahasa roh kini sudah bermacam-macam sesuai dengan aliran gereja masing-masing. Gereja konservatif memahaminya dengan cara yang berbeza, sedangkan gereja Pentakosta memahami bahasa roh dengan cara yang berbeza. Dan demikian juga dengan gereja karismatik. Mereka juga memahaminya dengan cara yang berbeza. Bagaimana menurut Nicholas? Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa roh? Ya, dahulu saya ucapkan terima kasih untuk undangan ini. Ya, dan hari ini kita berbicara suatu topik yang memang agak bagi setengah orang itu suatu yang kontroversi, bagi setengah orang suatu yang memecahkan, suatu yang tidak senang untuk didengar. Tetapi kita terima kasih karena host kita telah mengambil inisiatif ini untuk membuat sesi ini dan membuka ruang untuk kita mendengar, kita boleh meneliti ya bersama-sama. Jadi bila berbicara tentang bahasa roh, ya memang seperti dikatakan host tadi ada banyak pengertian, especially pada zaman ini sudah banyak definisi mungkin yang telah diberikan. Tapi apa kerinduan kita adalah kita mau sentiasa melihat daripada Alkitab. Kita mau kembali kepada Alkitab. Apakah yang Alkitab katakan tentang bahasa roh? Ya, karena hanya Alkitab sebagai otoriti yang tertinggi yang kita yakini, yang kita percaya, yang berhak untuk mendefinisikan apa itu bahasa roh. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya bahasa roh ini ada beberapa petikan saja, tidak terlalu banyak ya. Jadi kita boleh melihat kesemuanya dan kita boleh menilai sendiri ya. Contohnya dalam Kisah Para Rasul 2 ya. Itu pertama kali di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 6 hingga 11 ya. Bahasa roh itu sebenarnya ataupun juga disebut bahasa lidah ya untuk pendengar-pendengar ya. Kalau kita mendengar bahasa lidah ataupun bahasa roh itu adalah sebenarnya suatu term yang sinonim yang selalu dikaitkan, memang sama arti. Okay? Dalam bahasa Yunani-nya dia menggunakan kata glosa dan kata yang berpanjang glossolalia. Jadi di dalam Kisah Para Rasul kita melihat bahwa bahasa lidah ini ketika pertama kali dikaruniakan kepada gereja, kepada rasul-rasul pada waktu itu, ia adalah bahasa-bahasa bumi ya. Dan ya kita boleh definisikan sebagai bahasa roh adalah suatu kurniaan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk bercakap di dalam bahasa asing ya, bahasa asing yang ada di dalam dunia yang sebelumnya tidak pernah dipelajari oleh penutur tersebut. Ya, itu adalah definisinya. Ia adalah bahasa yang secara spontan ya, yang tidak dia pelajari sebelumnya, tetapi dia diberikan karunia pada waktu itu untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Ya, contohnya kalau saya tidak pernah tahu bagaimana bahasa orang contoh orang Kazakhstan. Saya tidak pernah tahu, tetapi kalau Roh Kudus Tuhan memberikan saya kurniaan itu, saya tiba-tiba saya pandai berbicara walaupun saya tidak pernah belajar. Jadi itu adalah bahasa lidah yang disebutkan di dalam Alkitab. Jadi mari kita lihat di dalam contohlah, kita lihat dalam pasal yang kedua dalam Kisah Para Rasul ya. Kalau mungkin ada ayat yang boleh di share kan pada kita pada screen ya. Kisah Para Rasul 2 daripada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11 di mana dikatakan ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, mereka ini orang Galilea. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?
Ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kiren, pendatang-pendatang dari Roma. Lebih kurang 15 bahasa di sini ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi kita melihat di sini bahasa ini adalah bahasa sekitar Yerusalem pada waktu itu. Bahasa yang di luar Yerusalem pada waktu itu. Jadi mereka diberikan karunia pada waktu itu adalah bahasa asing, bahasa yang di bumi, ya. Jadi saya percaya bahwa inilah yang boleh kita jadikan sebagai panduan untuk mendefinisikan bahasa roh ini, ya. Jadi mungkin itu untuk yang pertama lah, ya, untuk pembukaan kita malam ini. Oke, baik. Jadi maksudnya bahasa roh ini adalah bahasa menurut Kisah Para Rasul yang dikutip oleh Nicholas. Dia adalah bahasa bumi, bahasa lidah itu adalah bahasa bumi. Adalah bahasa-bahasa manusia yang ada di sekitar itu. Oke, selain berbeza makna bahasa roh, tadi kita sudah melihat bahwa bagaimana bahasa roh itu di kalangan-kalangan gereja pada hari ini sangat berbeza. Nah, selain itu, kita juga mendapati bahwa ada sesetengah gereja masa kini meyakini bahwa bahasa roh sudah berhenti. Tidak dinafikan bahwa ada segelintir gereja meyakini bahwa bahasa roh ini sudah berhenti. Maka ada juga gereja meyakini bahwa bahasa roh ini masih berlangsung hingga kini. Bagaimana menurut Nicholas akan hal ini? Apakah karunia bahasa roh masih berlangsung atau sudah berhenti? Oke, jadi memang di dalam dunia kekristenan kita ini ada sekurang-kurangnya ada dua pandangan lah. Ya, yang pertama adalah yang seperti yang dikatakan tadi, yang memang tidak percaya lagi bahwa bahasa ini masih ada, ya. Dan golongan ini sering disebut sebagai secessionis ataupun pahaman secessionism, di mana karunia-karunia Roh Kudus itu sudah berakhir pada selepas para rasul sudah pergi, ya, sudah mati, dan karunia-karunia tersebut sudah tiada lagi, ya. Dan mereka mereka punya pemahaman daripada 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 hingga 10, di mana dikatakan di dalam ayat tersebut mengatakan bahwa nubuat akan berhenti, bahasa roh pun akan berhenti, ya, apabila yang sempurna itu datang, ya. Jadi perdebatannya di situ adalah pemahaman untuk menafsirkan apa yang sempurna itu, ya. Bagi gereja yang mungkin konservatif, yang percaya bahwa karunia roh itu sudah berhenti, mereka menafsirkan yang sempurna ini sebagai pengkanonan Alkitab, ya. Nubuatan sudah berakhir, ya, bagi mereka, dan kanon Alkitab sudah lengkap, maka itulah yang disebutkan sempurna, dan maka tidak perlukan lagi bahasa roh tersebut. Tetapi ada golongan yang kedua adalah mengatakan bahwa ya masih ada di sini ada sedikit kelonggaran, karena bagi pahaman mereka ini, mereka mengatakan bahwa Tuhan masih boleh, ya, menggunakan bahasa tersebut, mengurniakan kepada seseorang dengan kedaulatan Allah itu sendiri atas Tuhan sendiri bebas, tidak disekat oleh ahli-ahli teologi, tidak disekat oleh siapapun, ya. Dia boleh mengurniakan kepada seorang pada waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu, untuk berkata-kata dalam bahasa asing itu, ya. Dan ini kita sering mendengar, ya, kesaksian-kesaksian seperti yang di ladang misi dan sebagainya, yang masuk ke dalam pelusuk-pelusuk tempat-tempat penginjilan, ada sesuatu yang ajaib berlaku, mujizat dan sebagainya, dan termasuk bahasa roh. Dan ini kita memang mendengar. Jadi saya percaya, apa yang saya yakini adalah Tuhan masih boleh menggunakan bahasa ini, tetapi ya bukan suatu yang kita boleh katakan sebagai suatu yang begitu normal, yang boleh terjadi yang seperti yang diamalkan gereja-gereja masa kini, ya. Seperti yang gereja-gereja masa kini semuanya sepertinya tiap kebaktian itu mereka menyebutnya itu sebagai bahasa roh, ya. Tetapi kalau kita mengikut
definisi Alkitab, kita melihat tadi bahwa bahasa roh ini adalah bahasa asing, yaitu bahasa yang ada di bumi ini. Ya, jadi itulah ya. Jadi dari pandangan saya percaya bahwa Allah masih boleh, ya, masih boleh menggunakan ini, tapi terhad, ya, menurut kehendak Allah, menurut situasi yang Tuhan mau, dan ada tujuan Allah. Dan kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul, kan tadi kita baca di pasal yang kedua ayat yang ke-11, di mana dikatakan berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi kita melihat bahasa roh ini pada awalnya diberi adalah untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah ataupun message. Jadi bahasa roh bukan suatu bunyi yang kosong. Ya, adalah suatu bahasa yang mengandungi informasi. Dan informasi ini sangat penting, yaitu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya percaya adalah Injil Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan. Ketika para rasul itu menerima, Injil itulah yang terkandung di dalam bahasa roh itu yang disampaikan. Sebab pada waktu itu orang-orang dari sekitar Yerusalem, dari negeri-negeri yang jauh datang, mereka berkumpul. Dan pada waktu itu adalah waktu yang sangat strategik, pada hari ke-50 selepas Paskah. Sangat strategik waktu itu, dan Tuhan memang memilih waktu tersebut untuk menyebarkan Injil dalam suatu skala yang sangat besar. Dan kalau mereka pulang dari situ setelah mendengar Injil dalam bahasa mereka, mereka boleh menyampaikan lagi kepada orang lain. Jadi tujuan bahasa roh ini selalunya, kalau kita melihat Alkitab, pekerjaan Allah, Injil Tuhan. Saya percaya. Jadi saya percaya kalau tujuannya adalah untuk Injil, maka saya percaya bahwa bahasa ini Tuhan masih boleh gunakan. Dan ada satu sedikit keberatan saya lah untuk mengambil posisi secessionist ini, yang tadi itu yang mengatakan langsung tidak boleh. Ada beberapa keberatan, karena saya percaya bahwa yang sempurna itu, cara saya menafsir yang sempurna itu adalah nanti, yaitu Yesus sendiri, yaitu kerajaan Allah yang tergenapi semua rencana dan sebagainya, itu yang saya katakan sempurna. Dan keberatan yang seterusnya adalah karena kalau kita mau konsisten dengan tafsiran bahwa bahasa roh adalah bahasa bumi, kalau kita mau konsisten, bahasa bumi kan masih ada. jadi Tuhan masih boleh menggunakan bahasa bumi itu tadi. Ya, jadi itu keberatan saya ya. Oke, mungkin terlalu panjang ya, saya serahkan. Oke, terima kasih, Nicholas. Saya melihat penjelasannya menurut Nicholas bahwa bahasa roh ini masih berlangsung ya. Karunia bahasa roh ini masih berlangsung hingga kini. Dan kita juga melihat seperti yang beliau katakan di dalam di mana 1 Korintus 13 itu mengatakan bahwa karunia roh akan berhenti jikalau yang sempurna itu tiba. Dan menurut Nicholas, yang sempurna itu tiba bukanlah pengkanonan perjanjian baru, melainkan kedatangan Yesus kali kedua. Jadi maksudnya, kita melihat dari keyakinan Nicholas bahwa bahasa roh itu masih berlangsung. Dan kalaupun berlangsung, ia berlangsung sesuai dengan keperluan, yaitu keperluan bagi Injil diberitakan. Ya, oke, terima kasih. Kita juga, Nicholas ya, kita juga mendengar bahwa ada beberapa penyataan bahwa bahasa roh ini ialah bahasa malaikat, ya. Dan ada juga segelintir orang mengatakan bahwa bahasa roh ini ialah bahasa surga. Ada yang mengatakannya adalah bahasa malaikat, ada yang mengatakannya adalah bahasa surga yang tidak dapat difahami oleh iblis. Bagaimana menurut Nicholas? Apakah bahasa roh ini atau bahasa roh ini adalah bahasa malaikat atau bahasa surga atau ada bahasa yang lain? Ya, jadi di dalam dunia Kristen ini kita orang coba mendefinisikan dan membagikan ya kepada, ya seperti tadi, kalau tadi saya mengatakan bahwa bahasa roh adalah bahasa bumi yang ada di dunia ini, oke. Tapi ada seperti yang dikatakan tadi yang beranggapan bahwa itu juga ya, menambah ya, juga adalah bahasa malaikat ataupun bahasa surga
Ya, jadi mereka mempunyai argumentasi mereka juga lah. Ya. Jadi contohnya mereka mengambil ayat daripada 1 Korintus 13 ayat yang pertama, ya, dan setelah itu 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Oke, jadi mereka membangun teologi ataupun pemahaman mereka daripada ayat itu. Jadi kalau kita ingin membaca, contohnya dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama, ya. Jadi di sini ada dikatakan tentang bahasa malaikat. Jadi Paulus berkata di sini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ya, dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, jadi mereka membangun dari sini. Ya, bagi saya, ayat ini sangat lemah untuk digunakan sebagai suatu dukungan, karena apa yang Paulus bicarakan secara kontekstual di dalam petikan ini bukan berbicara tentang sama ada dia betul-betul mempunyai bahasa malaikat. Itu adalah suatu sebenarnya suatu hyperbola yang Paulus coba gunakan, suatu bahasa perbandingan yang agak untuk menyampaikan kebenaran yang lain sebenarnya. Contohnya di sini dia boleh, kalau saya kata saya boleh terbang, adakah sekalipun saya boleh terbang tapi saya tidak punya kasih, contohnya itu saya punya cara untuk menyampaikan, tapi itu bukanlah maksud saya terbang, ya. Jadi orang tidak boleh membangun teologinya daripada ayat inilah, ya. Tidak dapat membangun daripada ayat tersebut, daripada bahasa malaikat. Yang kedua, di dalam dikatakan bahasa surga, kita pergi ke pasal ke-14 ayat yang kedua, di mana dikatakan begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi berdasarkan ayat ini, ya, satu ayat ini, mereka membangun bahwa bahasa roh adalah bahasa yang Allah pahami, Allah seorang saja pahami, maka itu adalah bahasa surga, ataupun boleh mereka katakan bahasa rahasia, apapun yang mereka coba definisikan. Tetapi kalau kita melihat sekali lagi, ya, kalau kita melihat konteks daripada petikan ini, kita mengerti bahwa Paulus dia sedang address, ya, dia sedang memperbetulkan fahaman, ya, karena ada mereka penyalahgunaan karunia-karunia roh di dalam gereja Korintus, ya. Dan di sini dia berbicara khusus, ya, tentang dua karunia yang seling bersilih nanti, yaitu karunia bernubuat dengan karunia berbahasa lidah, berbahasa roh, ya. Jadi di dalam penulisan ini dia melihat dari segi konteks gereja, ya, secara jemaat. Jadi itu yang ditujukan kepada di sini. Jadi bila dia berkata, mengapa dia berkata ia tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak seorang pun mengerti bahasanya, ya. Jadi di sana sudah disebut mengapa dia berkata-kata, tidak berkata-kata kepada manusia, ya, karena tidak ada orang mengerti. Itu yang pertama. Dan hanya Allah saja yang mengerti bahasa itu, karena Allah tahu bahasa seluruh dunia, kan? Allah tahu bahasa apapun yang ada di dunia ini, karena Allah yang menurunkan bahasa itu. Ya, kalau ini balik kepada kejadian pasal yang ke-11 lah, peristiwa di Menara Babel, ya. Allah sendiri yang menyelerakkan manusia dengan berbagai bahasa. Jadi Allah sendiri tahu bahasa-bahasa yang ada dalam dunia. Jadi ini tidak dapat diselesaikan sebagai suatu bahasa surga ataupun bahasa rahasia, karena ini memang berbicara, ada satu pokok pikiran Paulus, ini adalah masih bahasa yang sama kategorinya dengan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul. So itu kalau kita turun lagi beberapa ayat, kita akan melihat di sini Paulus kata ada banyak, dalam ayat 10, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, dia kata. Sekalipun demikian tidak ada satu pun diantaranya yang tidak mempunyai bunyi yang tidak berarti. Kita demikian. Jadi kita lihat di sini pikiran Paulus, dia masih lagi merujuk kepada bahasa di dunia. Ya, dan yang paling menarik lagi di ayat yang ke-28, ya, di pasal ke-14 juga. Di ayat ke-28 dia berbunyi begini, ya, dia berkata, jika tidak ada seorang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah.
Jadi maksudnya di sini, kalau tidak ada penerjemah seperti yang dikatakan di sini, maksudnya kata-kata itu dia berkata kepada diri dia, ya, seperti yang di awal-awal pasal 14, dan dia juga berkata-kata kepada Allah. Sebab kenapa? Tidak ada orang yang menafsir, tidak ada orang yang memahami bahasa tersebut di sana, maka hanya Allah sajalah yang paham. Jadi ini tidak dapat digunakan sebagai bahasa surga ataupun apa. Jadi tidak ada keperluan juga untuk menggunakan bahasa malaikat. Beban bukti adalah pada orang untuk membuktikan. Tapi daripada penggunaan ayat-ayat ini, kita melihat sangat lemah penafsiran itu, ya, sangat tidak kuat untuk mendukung. Ya. Satu tadi adalah suatu hyperbola, yang satu ini adalah dari segi konteks kita sudah melihat bahwa tidak ada orang berbahasa tersebut dalam gereja Korintus. Jadi maksudnya hanya Allah saja yang memahami, ya. Ya, jadi ya, demikian. Oke, baik. Jadi kita mendapati dari penjelasan Nicholas tadi bahwa bahasa roh sudah tentu bukanlah bahasa malaikat dan bukan pula bahasa surga. Karena dia menjelaskan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang sama yang ditekankan di dalam kisah para rasul. Jadi ayat-ayat yang dikutip tadi untuk mendukung bahwa bahasa roh itu adalah bahasa surga dan juga bahasa malaikat adalah tidak sesuai dengan konteks ayat, dan konteks ayat itu tidak mendukung. Jadi kalau kita melihat sekarang, Nicholas, praktek-praktek bahasa roh dalam gereja masa kini, kita juga mendapati bahwa ada separuh gereja berbahasa roh, namun tidak semua jemaatnya berbahasa roh. Tetapi ada juga praktik-praktik berbahasa roh dalam gereja, menggalakkan semua jemaatnya berbahasa roh. Nah, bagaimana pula dengan pendapat Nicholas akan hal ini? Apakah bahasa roh ini diberikan kepada semua orang percaya, atau diberikan kepada sebahagian orang percaya saja? Ya, jadi yang pertama kita pahami bahwa bahasa roh ini adalah karunia atau satu kurniaan. Jadi kurniaan berarti bukan suatu yang ya terpulang kepada orang yang mengurniakannya. Dan dalam konteks ini Allah sendirilah, Roh Kudus yang mengurniakan. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, ada banyak karunia yang disebut. Ya, dari dalam contoh di dalam 1 Korintus 12, ya, daripada ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11, kita mungkin boleh baca ya sendiri. Di sana diceritakan tentang beberapa karunia roh, karunia menyembuhkan, karunia iman, karunia bernubuat, karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan sebagainya. Ya. Tetapi yang menariknya di ayat yang ke-29, ayat yang ke-30, di pasal yang ke-12 itu, Paulus berkata begini. Ya. Saya bacakan, dia kata, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Ya, ini satu pertanyaan ya. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Ya. Sepertinya Paulus sebenarnya dia dah tahu apa jawabannya. Dan jemaat yang membaca ini pun dah tahu jawabannya. Karena Paulus tadi baru saja berbicara tentang jemaat adalah seperti satu tubuh yang banyak anggotanya, yang lain-lain fungsinya. Ya. Jadi dia juga menyamakan gereja itu mempunyai karunia-karunia, kebolehan-kebolehan, kurniaan yang berbeza-beza. Jadi secara kalau kita mau menafsirkan ini, jadi maksudnya adalah setiap karunia ini tidak semua orang akan mendapat. Nah, jadi ini penting. Tidak semua orang percaya akan memperoleh karunia ini. Ya, bahkan pada zaman para rasul sekalipun. Ya, jadi karena Rasul Paulus memang sudah menyatakan bahwa ini adalah satu karunia. Dan banyak lagi karunia yang lain di dalam Roma pasal 12. Banyak lagi menyebut karunia seperti karunia menasihati, karunia memimpin, karunia mengajar. Ya, ada banyak karunia. Jadi kita boleh berfungsi dalam berbagai-bagai karunia yang lain yang dikurniakan oleh Tuhan. Jadi tidak semua. Jadi kalau kita mengatakan semua orang bahasa roh itu suatu yang agak bagi saya suatu yang ekstrim yang tidak diajarkan Alkitab, tidak dibuktikan, tidak dapat dibuktikan daripada Alkitab, ya. Dan ini penting karena
saya ingin menyebut ini ya, implikasi ini sangat penting. Karena ini akan mempengaruhi kita menafsirkan beberapa ayat yang penting dalam Alkitab. Karena contohnya di dalam Efesus 6 ayat 18, contohnya dalam Yudas 1 ayat 20, di mana dia dalam Efesus mengatakan berdoa di dalam roh. Ya, dalam Yudas berkata berdoa di dalam Roh Kudus. Jadi orang menafsirkan itu seperti orang berdoa dalam roh bermaksud berdoa dalam bahasa roh. Ya. Nah, ini bahaya karena Paulus menulis ataupun Yudas menulis ini ditujukan kepada semua jemaat. Ya. Dan ia adalah sepatutnya berdoa dalam roh ini adalah sepatutnya semua orang percaya boleh. Ya. Tetapi masalahnya kalau ini adalah ditafsirkan sebagai berdoa dalam bahasa roh, maka itu agak sudah sudah bermasalah. Ada sedikit konflik di sana. Karena tidak semua orang berbahasa roh. Karena tidak semua orang dikaruniakan karunia itu. Jadi ayat itu tidak dapat ditafsirkan sebagai bahasa roh, tapi lebih baik ditafsirkan sebagai berdoa dengan dorongan daripada Roh Kudus, dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Maka itu saya percaya lebih sesuai karena ia dapat merangkumi semua orang percaya. Karena kita semua memiliki Roh Kudus. Kita semua boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Didorong Roh Kudus untuk berdoakan sesuatu. Ya, jadi itu implikasi yang sangat sangat penting ya. Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih. Jadi dari penjelasan Nicholas tadi saya mendapati bahwa karunia bahasa roh. Kalau kita sebut sudah karunia, istilah karunia itu sendiri sudah memberi tahu kepada kita bahwa itu adalah pemberian. Seperti keselamatan itu kan karunia. Maksudnya itu adalah terpulang kepada Allah. Ya, karena itu adalah karunia. Jadi kita melihat di sini dia juga disebut sebagai karunia, berarti itu pemberian Allah. Jadi sesuai dengan penjelasan Nicholas tadi saya melihat bahwa saya mencatat di sini bahwa ia bukan kepada semua orang. Dia bukan harus kepada semua orang seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 12 yang dibaca oleh Nicholas tadi dan ayat-ayat yang lain yang sebenarnya itu ditafsir di luar konteksnya. Jadi sekarang kita melihat ada sebagian orang juga mengatakan bahwa bahasa roh adalah bukti seseorang itu memiliki Roh Kudus. Ya, ini seringkali mungkin kedengaran bagi kita dan mungkin tidak asing lagi bagi kita, ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa bahasa roh itu menunjukkan tahap kerohanian seseorang. Dengan kata lain, kita akan lebih rohani daripada mereka yang tidak berbahasa roh. Jadi kita yang berbahasa roh adalah lebih rohani daripada mereka yang tidak berbahasa roh. Nah, bagaimana pendapat Nicholas tentang hal ini? Ya, ini sesuatu yang ya sangat boleh menyedihkan ya. Karena bila bahasa roh itu diangkat statusnya seperti boleh menunjukkan level rohani seorang. Dia lebih rohani daripada orang lain, lebih berkarunia daripada orang lain, lebih power, super. Dan sebenarnya itulah masalah gereja Korintus, saudara. Ya, itu masalah gereja di Korintus. Mereka lebih mewar-warkan karunia bahasa roh itu daripada karunia lain yang sebenarnya karunia lain yang lebih penting. Yang Paulus lihat contohnya karunia penubuat itu lebih penting. Ya, jadi berbalik kepada soalan tadi di mana dikatakan apakah itu adalah tanda orang memiliki Roh Kudus? Ya, iya dan tidak. Ya, karena sekali lagi ia adalah karunia. Ya, dia adalah karunia. Dan yang kedua, dia tidak, karena tidak semua orang akan menerima. Nah, jadi terjadi suatu konflik di sana, suatu pemisahan di sana. Jadi apa yang penting adalah kita tahu bahwa setiap orang percaya menerima Roh Kudus dan menerima bagian-bagian masing-masing, juga termasuk kurnia-kurnia untuk membentuk suatu tubuh Kristus yang utuh, yang saling melengkapi, saling membangun, ya, dengan berbagai-bagai fungsi. Dan yang paling penting juga adalah kalau kita melihat cara Paulus ya, ketika dia mempersembahkan sebelum dia mau masuk ke dalam topik pasal bahasa roh penubuat itu,
dia ada satu pasal yang khusus di dalam 1 Korintus 13, yaitu satu pasal yang khusus, yaitu tentang kasih. Jadi saudara, yang paling penting kata Paulus di sana adalah memiliki kasih. Jadi bukti yang paling baik untuk digunakan sebagai kayu ukur seseorang itu memiliki Roh Kudus adalah adakah Anda memiliki kasih. Itu yang paling utama. Jadi Paulus berkata, aku akan menunjukkan jalan yang lebih utama lagi di ujung ayat pasal yang ke-12. Dan dia pasal ke-13 dia masuk tentang kasih. Kalau saya boleh bahasa malaikat sekalipun, saya boleh bahasa apa sekalipun, tapi kalau saya tidak memiliki kasih, tak ada gunanya. Jadi tanda orang memiliki Roh Kudus adalah kita boleh katakan lahir baru, ya, orang yang memiliki kasih, orang yang mengasihi Allah, mengasihi umat Allah, cara pandang dia sudah berbeza terhadap dunia, terhadap pengalaman hidup dan sebagainya. Nah, jadi itu orang yang memiliki Roh Kudus, ya. Dan ini bukan, bahasa roh juga tidak boleh dijadikan sebagai ukuran untuk level rohani seseorang, kerohanian seorang. Karena jemaat Korintus sendiri sudah membuktikan, ya, kalau kita baca seluruh pasal surat Korintus, mereka itu berkarunia, berbahasa lidah ada, bernubuat ada, tapi masalahnya apa? Kalau kita baca dari pasal pertama, ada perpecahan di gereja itu, ada perzinahan, ada pasal makan penyembahan berhala, pasal pejamuan kudus pun mereka tidak tuh. Mereka mabuk di pasal yang ke-11 dan sebagainya. Jadi itu bukan menunjukkan level, ya. Kalau betul itu adalah level, menunjukkan level, maka saya percaya orang Korintus semuanya bagus-bagus, saudara. Tapi ternyata jemaat Korintus sendiri telah menunjukkan bahwa karunia bukan suatu ukuran kematangan rohani seseorang. Ya hanya karunia. Itu pemberian Allah, anugerah daripada Tuhan. Tapi yang penting adalah perkembangan pertumbuhannya di dalam Tuhan. Pengenalan akan Allah semakin mendalam. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan seterusnya. Jadi itu untuk level kerohanian, ya. Oke, baik. Jadi saya mencatat di sini mengenai apa yang dijelaskan oleh Nicholas, bahwa bahasa roh itu yang paling penting di dalam bahasa roh adalah kasih, ya. Kasih itu adalah buah dari Roh Kudus. Jadi memang bahwa bahasa roh atau karunia-karunia yang lain adalah dari Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang memberikan karunia itu, sehingga pada waktu seseorang berbahasa roh sudah tentu itu dari Roh Kudus. Jadi bukan berarti yang tidak berbahasa roh tidak ada Roh Kudus, karena mereka diberi karunia yang lain. Jadi juga yang paling penting dari semuanya adalah kasih. Kasih itu yang menentukan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, ya. Dan kematangan kerohanian kita itu ditentukan oleh sikap kerohanian kita. Bagaimana kita mengasihi orang lain, apakah kita sudah lahir baru dan sebagainya. Itulah yang menjadi ukuran bagi kerohanian kita, bukan diberi berdasarkan karunia roh, ya, ataupun karena karunia itu adalah pemberian ataupun karunia yang dikaruniakan Allah kepada umatnya. Jadi ini yang dapat saya tangkap dari penjelasan Nicholas. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang bahasa roh itu adalah bahasa bumi. Nah, bagaimana pula dengan kita juga sering mendengar bahwa ada separuh gereja mengadakan kelas khusus untuk belajar bahasa roh. Nah, tadi kita setuju bahwa bahasa roh itu adalah bahasa bumi dan bahasa roh itu adalah bahasa karunia daripada Roh Kudus dia berikan kepada gereja. Tapi bagaimana pula dengan ada separuh gereja mengadakan kelas khusus untuk mempelajari bahasa roh? Karena menurut mereka bahasa roh ialah untuk semua orang, maka mereka berusaha untuk mempelajarinya. Bagaimana pula menurut Nicholas akan hal ini? Apakah bahasa roh itu dapat dipelajari oleh umat Tuhan? Ya, memang kita tahu dalam Kristen ini ada banyak cara aneh-aneh, ya, yang dilakukan. Boleh belajar bahasa roh, orang buat KKR besar-besaran, ya, seperti yang pernah kita lihat, di mana mengucapkan beberapa
mengulang haleluya haleluya untuk memperoleh ketika didoakan supaya bahasa itu muncul ya, keluar daripada mulut. Nah, itu suatu praktis-praktis amalan yang sebenarnya kalau kita melihat daripada Alkitab memang tidak Alkitabiah ya. Kalau kita mau jujur dengan Alkitab, kalau kita mengatakan bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi amalan dan praktik kekristenan kita. Jadi kalau kita memikirkan dengan secara logis, ya, secara logik, ya, kalau ia dipelajari, maka itu bukan kurniaan lagi. Nah, karena kurniaan bermaksud kalau kita melihat daripada Kisah Para Rasul, maksudnya dia diberi pada waktu itu dan secara spontan pada waktu itu, dan mereka berbahasa ketika itu. Nah, jadi dia tidak dapat dipelajari. Kalau dia dipelajari, ia bukan karunia lagi. Sekarang kita boleh belajar banyak bahasa lain kita boleh belajar. Ya, tapi itu bukan, kita tidak boleh klaim itu sebagai, oh saya belajar bahasa roh. Tidak. Tapi kita dikurniakan, nah, itu berbeza. Ya, kita belajar itu berbeza, dikurniakan itu berbeza. Jadi itu satu pengertian yang perlu perlu dibetulkan lah di dalam gereja kita. Ya. Oke, baik. Dan kita tahu bahwa memang kalau kita melihat dari penjelasan awal, memang kita mendapati penjelasan daripada Nicholas bahwa bahasa roh adalah karunia, maka sudah tentu kita dapat berpikir bahwa bahasa roh itu tidak dipelajari, ya, tidak dipelajari. Dan kita tahu sekarang bahwa banyak gereja mengamalkan praktik bahasa roh dalam gereja, ya Nicholas. Menurut Nicholas, apakah amalan berbahasa roh itu masih relevan hingga kini dalam konteks gereja? Bagaimana menurut Nicholas? Apakah itu masih relevan dalam konteks gereja pada ketika ini? Itu praktik berbahasa roh itu. Ya, seperti yang saya sudah katakan sebelum yang tadi ya, bahwa keyakinan saya mengatakan bahwa Tuhan masih boleh menggunakan bahasa ini pada waktu-waktu tertentu untuk tujuan Injil diberitakan, ya, dan semuanya memang berfokus kembali kepada pekerjaan Tuhan, ya. Jadi ya tapi kalau kita melihat sekarang, ya bukan suatu yang menjadi norma, bukan suatu yang katakan boleh bila-bila saja, maksudnya digunakan seperti yang diklaim oleh banyak aliran dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat di dalam konteks gereja, kalau kita mau betul-betul sungguh-sungguh mengikuti apa yang Alkitab katakan, kita boleh lihat dalam 1 Korintus 14, ya, sekali lagi, ayat 27 hingga 28 ya. Ini disebut tentang tertib penggunaan bahasa roh, ya, cara penggunaan. Kalaupun ada, ya. Jadi saya bacakan ya, dari ayat 27 hingga 28, di mana dikatakan begini. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, jadi Alkitab sudah jelas memperuntukkan suatu aturan, sekiranya kalau benar-benarlah bahasa roh itu betul-betul ada, ya harus menggunakan tertib ini, yaitu apa? Sekurang-kurangnya ada 2 ataupun maksimum 3 orang. Hanya itu saja. Tidak boleh semua orang ataupun majority, hampir semua orang dalam suatu jemaat berkumpul semua berbahasa, tidak boleh. Seperti yang dipraktis oleh gereja-gereja sekarang. Kalau gereja mempraktikkan secara demikian, maka pertama dia tidak menuruti apa yang dikatakan Alkitab, okay? Dan Anda tidak boleh juga mengklaim bahwa itu belum pasti itu bahwa itu adalah bahasa roh juga, ya? Karena dia tidak mengikuti tertib ini yang paling penting. Jadi apakah ia relevan? Saya percaya bahwa Tuhan boleh menggunakan, tetapi apakah ada keperluan untuk itu? Itu satu lagi perkara yang perlu kita pikirkan.
Ya, karena sekarang saudara, kita sudah memiliki Alkitab yang sudah diterjemahkan dalam berbagai-bagai bahasa dan berbagai-bagai dialek sudah ada. Dan firman Tuhan itu sudah boleh diberitakan di dalam bahasa-bahasa asing yang menurut tempat-tempat tertentu. Jadi kita melihat bahwa tidak ada suatu keperluan yang sangat terdesak untuk keperluan bahasa roh lagi. Ya, sekalipun kalau ada, ya boleh berlaku satu kali, tapi orang itu tidak boleh akan berkata-kata setiap dia berkhutbah dia akan pandai berbahasa yang sama untuk 1 tahun itu 2 tahun. Sepertinya tidak akan terjadi seperti itu. Di kisah para rasul juga seperti itu. Ya, satu kali itu pada waktu itu terjadi dan firman Tuhan diberitakan kepada mereka dalam bahasa-bahasa asing dan selepas itu mereka pulang dan itu tidak ada lagi. Oke? Dan terjadi kejadian yang lain dan sebagainya. Jadi bukan suatu yang boleh kita katakan normatif, suatu yang boleh kita jadikan sebagai normal. Ya, walaupun ada orang mengatakan bahwa bahasa roh ini juga adalah bahasa doa, ya, boleh dijadikan sebagai bahasa doa. Ya, kemungkinan ada kebenarannya, karena dalam 1 Korintus 14 lagi memang ada dikatakan Paulus mengatakan bahwa dia mengucap syukur. Ya, kalau kamu mengucap syukur dalam bahasa roh, kamu hanya bagaimana orang lain dapat memahami bahasa itu, contohnya. Jadi mungkin itu boleh bahasa doa. Itu saya tidak mau terlalu menyekat di sana, tidak pemahaman saya di sana. Tetapi sekali lagi bahwa apakah satu keperluan yang sangat perlu. Banyak orang juga sampai mengatakan bahwa saya selingan sekejap ya, mengatakan bahwa ini adalah bahasa yang khusus, yang rahasia, hanya kita secara pribadi dengan Tuhan, ya, supaya iblis tidak tahu. Saya pernah mendengar ajaran yang sedemikian. Mungkin saudara yang mendengar juga pernah mendengar pandangan yang sedemikian. Ya. Bila kita berbahasa roh, iblis tidak pernah tahu bahasa itu. Tapi bagi saya, perlukah untuk sampai sedemikian? Ya? Sehingga ada yang menggunakan ayat contoh dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Contohnya saya bacakan ya. Ayat ini sering ditafsirkan, orang melihat ini adalah bahasa roh ya. Roma 8 ayat 26 di mana dikatakan, demikianlah juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi orang menafsirkan ini, dikatakan tengok ini adalah bahasa roh. Jadi Roh Kudus berdoa untuk kita dan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, tapi masalahnya adalah sekali lagi implikasi yang saya sebutkan sebelum ini. Kalau kita mau menafsirkan ini adalah sebenarnya untuk semua umat Allah. Ya, bukan hanya untuk orang yang berkarunia bahasa roh. Sebab tadi kita mengatakan bahasa roh ini adalah karunia untuk orang-orang tertentu. Jadi kalau ayat ini untuk semua orang, jadi implikasinya adalah kita akan beranggapan bahwa semua orang boleh berbahasa roh. Tetapi kenyataannya tidak semua orang berbahasa roh. Dan satu lagi, kalau kita melihat dari segi ayat ini dalam Kisah Para Rasul, contohnya pasal yang ke-7, ya, ada suatu kejadian di mana Stefanus dia berkhutbah, ya, dia berkhutbah dalam Kisah Para Rasul 7, ya, dan dia bercerita tentang orang Israel, ya, bagaimana orang Israel di Mesir. Dan di ayat 34 saya ingin bacakan, ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 34, di mana dikatakan begini, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Jadi di sana perkataan keluh kesah, ya, Tuhan mendengar keluh kesah mereka. Dan perkataan ini yang menariknya adalah perkataan ini adalah sama dengan perkataan yang dipakai di dalam Roma 8:26 itu, yaitu keluhan-keluhan. Ya. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa keluhan-keluhan di dalam Roma 8:26 itu sebagai bahasa roh, maka ada masalah. Adakah
orang-orang Israel di Mesir ketika itu berbahasa roh kepada Allah? Tidak kan? Dia tidak berbahasa roh, yaitu adalah keluhan-keluhan. Jadi untuk kita dalam hal menafsirkan Alkitab ini kita perlu lebih berhati-hati, dan saya percaya kalau kita melihat dengan konteks itu maka tidak akan lari daripada Alkitab. Dan lagi untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah masih relevan hingga dalam konteks gereja? Saya percaya tadi saya ulang bahwa kalau memang betul ada, ya harus tunduk pada otoritas Alkitab. Harus ada 2 atau 3 orang berbahasa roh. Hanya limit 3 orang, dan ada orang menafsirkan. Jika tidak ada orang menafsirkan, maka ya harus berdiam diri dan berkata-kata pada diri sendiri kepada Allah. Itu kata Paulus. Itu bukan kata-kata saya, saudara. Dan ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Kenapa Paulus meletakkan sedemikian, peraturan-peraturan sedemikian. Ini perlu kita tahu, supaya kalau kita tidak tahu, kita pikir ini hanya sekadar suatu peraturan yang menyekat, dan kita kata, oh tidak relevan lagi, tidak terpakai lagi di zaman modern ini. Gereja boleh berbahasa roh suka hati saja. Nah, ini tidak boleh demikian, ya. Jadi ada beberapa sebab. Karena yang pertama adalah mengapa Paulus menghadkan hanya 2-3 orang. Yang pertama, saya percaya adalah untuk mengelak daripada penyalahgunaan. Yang kedua adalah untuk mengelak daripada bahasa palsu, bahasa yang palsu, yang bukan bahasa roh yang sebenar-benarnya. Mungkin ada orang yang hanya mau berbahasa, kononnya seperti rohani, boleh berbahasa, tapi itu bukan bahasa roh. Ya. Jadi perlu ada terjemahan. Jadi bila ada penterjemah, kan, orang-orang yang berbahasa palsu pun yang pertama dia dapat dikenal pasti. Yang kedua, dia mungkin juga akan tidak berani lagi untuk berbahasa yang tipu-tipu, buatan-buatan. Nah, di zaman sekarang kita mendengar orang berbahasa roh itu sepertinya, pernah tak kita mendengar seperti sama saja. Dia cuma berbeza beberapa sebutan, ya, mungkin diubah sedikit. Kenapa? Karena ia diimitasi, di copy daripada seorang kepada seorang, daripada jemaat ini kepada ini, daripada pendeta ini kepada jemaatnya, maka bunyinya lebih kurang sama. Kalau ini mengatakan si kalalala, mungkin ini si kiki, ya, ubah sedikit saja. Ya, jadi itu kenapa Paulus meletakkan. Yang kedua, yang seterusnya adalah ketertiban ibadah. Tuhan mau ada ketertiban di dalam pertemuan ibadah itu, supaya tidak kacau, ya. Dan Paulus mengatakan kalau ada orang lain masuk dalam ibadah kamu, orang yang tidak tahu, bukankah dia kata kamu gila, katanya. Dan seterusnya, Paulus selalu melihat konteks gereja adalah supaya setiap karunia itu membangun. Jadi apakah perlu karunia bahasa roh? Adakah ia membangun? Ya, kalau dia dimengerti, ya dia akan membangun, saudara. Tapi kalau dia tidak dimengerti, maka ya mungkin sesuatu yang sia-sia. Jadi Tuhan tidak mau ada sesuatu yang sia-sia di dalam gereja. Tuhan juga tidak mau sesuatu yang out of order, yang tidak kacau, ya, yang kacau di dalam gereja. Nah, jadi itu pandangan saya lah. Apakah ya bisa relevan? Ya. Oke, terima kasih Nicholas. Penjelasannya saya rasa sudah cukup jelas dan tidak perlu lagi saya memberikan uraian untuk penjelasan itu, karena penjelasannya bagi saya sudah cukup jelas. Apakah masih relevan? Ya, masih relevan, tetapi tunduk kepada otoriti Alkitab yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 12 yang dijelaskan oleh Nicholas sebentar tadi. Sekarang kita masuk ke mungkin pertanyaan saya yang terakhir untuk Nicholas dari wawancara pada malam hari ini, sebelum kita menyimpulkan semua dan akan menjawab beberapa soalan yang ada di ruang komen. Sekarang kita melihat karunia roh itu baik sebenarnya karena ditulis dalam Alkitab dan ada di dalam Alkitab. Itu adalah sudah tentu baik, sudah tentu bagus. Ya, tapi sejak kebelakangan ini, oleh karena perbezaan pandangan dan pendapat serta berbeza praktik-praktik tentang bahasa roh, maka bagi pihak yang menolak bahasa roh cenderung melabelkan pihak yang berbahasa roh sesat
dengan gelar sesat. Ya, misalnya di dalam gereja kan kita belum tahu macam mana kita nak melihat di dalam sebuah kebaktian gereja yang mengadakan oh ada yang ini. Tapi mungkin Roh Kudus sedang bekerja, ada yang sebenarnya separuh di bagian mereka mungkin melakukannya dengan benar ataupun dengan sesuai pimpinan Roh Kudus. Dan bagi pihak yang mempraktik bahasa roh pula tidak selalu mengambil masukan daripada yang mengkritik. Ya, jadi sering menutup telinga dari dua pihak yang cenderung melabelkan sesat, selalu langsung menganggap sesat terus semua. Dan bagi pihak yang dikritik pula, langsung menutup telinganya untuk tidak mendapat masukan daripada kritik. Dan bagi kedua-dua pihak ini, saya rasa perlu mengambil sesuatu yang respon yang baik. Nah, oleh itu, Nicholas, menurut pandangan Nicholas, apakah pendekatan atau sikap kita sebagai orang percaya melihat isu-isu ini di dalam gereja hari ini? Silakan. Nah, jadi kalau seperti yang dikatakan tadi itu satu, ya ada orang yang mengkritik, ada orang yang dikritik, ada orang yang mengamalkan itu dan menutup telinga dan tidak mau mendengar. Ini memang dua-dua ekstrim ya. Satu adalah sepertinya melihat bahwa tidak ada lagi, semuanya sesat. Saya rasa kita perlu berhati-hati juga karena Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus 14 itu tadi. Kalau saya ingin bacakan sekali lagi ya. Kalau boleh ya, bagi pendengar-pendengar kita boleh bacalah sekali lagi pasal-pasal ini karena kalau kita membaca dengan begitu neutral sekali, kita akan mendapat pesan yang sangat jelas, saya percaya. Ya, di penghujung pasal ini dia ada mengatakan begini. Di pasal yang ke-14 ini, dia mengatakan ayat 39, karena itu saudara-saudaraku usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Di sini saya tidak mengatakan bahwa ini, sebab ayat ini ditujukan kepada Korintus. Jadi ya tetapi ada prinsip yang boleh kita ambil, prinsip yang boleh kita gunakan sepanjang zaman, yaitu di sini adalah kita harus melihat bahwa pekerjaan Allah itu ya tidak terbatas oleh label ataupun sistem yang kadang-kadang dibuat oleh pahaman-pahaman ataupun gereja-gereja, teologian-teologian, ahli teologi ya. Tapi Tuhan boleh menggunakan. Jadi seperti saya katakan di awal tadi bahwa saya percaya bahwa bahasa ini boleh terjadi, ya, boleh Allah gunakan sebagai medium untuk menyatakan firman Allah, menyatakan Injil itu. Jadi Paulus juga mengatakan jangan melarang orang berkarunia. Ya. Saya percaya bukan saja karunia itulah, tapi juga karunia bahasa roh juga disebut di dalam pasal ini. Ini untuk pihak yang menglabel tadi ya, mengkritik tadi. Ya. Jadi mereka pun perlu ada suatu sifat yang melihat juga bahwa Allah tidak terbatas di dalam pekerjaannya dalam dunia yang begitu ini. Allah tidak terkongkong, tidak terbatas oleh itu. Dan di pihak yang satu lagi adalah ya, mereka juga perlu belajar untuk mendengar dan lepas itu menilai semula seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab. Karena contoh yang saya gunakan tadi, saya mengambil tadi tentang tertib penggunaan bahasa roh. Berapa banyak gereja yang betul-betul meneliti itu? Saya ingin tanyakan. Berapa banyak gereja yang betul-betul praktik? Ya, 2 maksimum 3. Lepas itu ada penafsir. Tidak ada. Saya rasa kebanyakan, bukan saya kata tidak ada, boleh saya katakan majority tidak mempraktikkan itu. Jadi kedua-duanya perlu diperbetulkan. Orang yang percaya bahwa itu adalah itu perlu melihat semula Alkitab dan menggunakan Alkitab sebagai landasan yang penting. Ya, jadi bagi saya ingin katakan bahwa karena kita sudah memiliki Alkitab dan saya tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak ada suatu keperluan yang sangat mendesak untuk bahasa roh itu, ya. Walaupun Allah boleh menggunakan untuk situasi-situasi tertentu.
Jadi kenapa kita tidak kembali saja kepada Alkitab sama-sama ya, dan kita belajar, dan kita juga belajar untuk mengoreksi diri kita, untuk terima dengan terbuka kalau memang betul selama ini apa yang kita praktikkan itu tidak Alkitabiah ya, sudah selama ini kita sikalala kan, tapi tidak ada tafsirannya, sudah 30 tahun kita pakai, kenapa tidak kita mengujinya daripada Alkitab, kita memikirkan hal itu lebih serius lagi. Kenapa kita tidak berdoa untuk Tuhan berikan aku karunia, kalau memang betul itu adalah daripada Tuhan. Nah, jadi demikian ya. Ada satu firman Tuhan yang saya ingin bacakan, yaitu dalam Yohanes 6 ayat 63, di mana Yesus berkata begini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini merujuk kepada firman Tuhan ya. Yesus berkata firman-Nya itu adalah roh dan hidup. Saudara, hari ini kita sudah ada firman Allah ya, yang sudah dikanonkan, dan ini yang kita bacakan dan sudah ditafsirkan dalam berbagai bahasa, dan inilah saya percaya bahasa roh kita. Inilah dia yang boleh kita jadikan ya, yang sudah diterjemahkan kepada kita. Maka tidak ada lagi keperluan yang sangat mendesak untuk itu ya. Jadi itu pendekatan saya ya. Saya harap ini dapat membantu. Baik, terima kasih Nicholas yang sudah memberikan penjelasannya sungguh jelas, dan saya tidak perlu untuk mengulasnya lagi, dan saya akan menyimpulkan kesemuanya bahwa pertama kita melihat daripada penjelasan Nicholas mengenai apa itu bahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa bumi, bahasa kita, yang dimana keperluannya adalah untuk menyampaikan Injil kepada mereka yang bukan sebangsa dengan orang-orang yang ada di gereja lokal, seperti yang kisah di dalam Kisah Para Rasul. Dan kita juga mendapati bahwa karunia bahasa roh adalah karunia dan bukan dipelajari. Dan kita juga mendapati bahwa karunia bahasa roh itu adalah bukan bahasa malaikat, bukan bahasa surga. Dan kita juga melihat bahwa bahasa roh yang dipakai, yang kita lihat orang-orang yang berbahasa roh, dan bagi pihak yang tidak setuju, bagi pihak yang pro dan pro bahasa roh, kita perlu jangan terlalu ekstrim di bagian di mana-mana yang kita jangan seperti yang dikatakan oleh Nicholas, dasar kita adalah Alkitab, otoriti kita adalah Alkitab. Alkitablah yang menentukan praktik yang dilakukan dalam gereja. Jadi kita melihat bahwa Alkitab masih mengatakan bahwa bahasa roh itu masih berlangsung, dan kita juga tidak boleh memukul sama rata sehingga semua orang berbahasa roh adalah sesat. Dan demikian juga bagi pihak yang pro bahasa roh, kita tidak boleh menutup telinga untuk kritikan. Karena kita harus belajar daripada semuanya, menilai seperti yang dikatakan oleh Nicholas pada sisi yang terakhir tadi. Jadi ajakan saya daripada semua audien yang telah mengikuti acara live ini, ya kajilah, bacalah Alkitab itu, dan Alkitab itu adalah dasar dari kebenaran yang kita percaya. Kebenaran bukan saya, kebenaran bukan Nicholas, kebenaran adalah Alkitab itu sendiri. Dan lebih baik kita membaca Alkitab itu, melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi ajakan saya dan juga kepada dari saya dan sahabat saya Nicholas, supaya untuk lebih suka mempelajari Alkitab, suka mempelajari dengan rendah hati. Dan bila kita sampaikan kebenaran dengan keadilan, kebenaran itu harus dinyatakan dengan keadilan, benar, tapi juga harus disertai dengan kasih. Ya, demikian juga kasih itu harus dinyatakan dengan kebenaran. Jadi karena itu kita rendah hati, mau belajar, membuka hati kita, dan memikir ulang tentang bahasa roh ini, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita bincangkan malam ini. Oke, kita ada 2 soalan yang ada di ruang komen. Apakah pembicara kita sudah bersedia untuk menjawab? Oke, saya paparkan satu soalan yang pertama. Soalan yang pertama adalah saya akan paparkan di screen. Kejap. Oke. Saya akan baca soalan ini. Dari Esta Niva Gordon. Bagaimana kita boleh tahu bahasa roh itu palsu ataupun dari Tuhan?
Mohon penjelasan, saya mengalami kekiruan ya. Thank you. Saya mohon Nicholas untuk memberi penjelasan dari soalan ini. Ya, bagaimana kita tahu itu palsu ataupun tidak ya. Jadi jadi seperti yang sudah dikatakan tadi ya. Sebab itu fungsi penterjemah itu sangat penting di dalam ketika bahasa roh itu ada ya. Penting penterjemahan itu ada. Kalau sebab hanya itu saja menggunakan cara untuk menapis ya, untuk gereja tahu bahwa itu benar-benar bahasa daripada Tuhan yang memiliki informasi ataupun pesan daripada Tuhan ataupun suatu bahasa yang memang untuk mengagungkan Tuhan ya, mengucapkan syukur dan sebagainya ya, seperti dalam 1 Korintus 14 katakan tadi. Hanya itulah gunanya orang yang mempunyai karunia itu. Jadi saya percaya begini, Tuhan tahu ya, kalau Tuhan memberikan suatu karunia itu ya, kalau memang tujuan Tuhan, dia juga pasti menyediakan penterjemahnya kan. Kalau memang Tuhan mau menggunakan cara itu, maka Tuhan juga akan menyediakan terjemahnya. Tapi kalau memang bukan Tuhan, jadi sampai bila-bila lah tak ada terjemahan kan. Jadi seperti yang dipraktikkan di kebanyakan tempat ya, sampai berpuluh-puluh tahun dia mengulang kata yang sama ya, yang tidak pernah ada tafsiran sampai hari ini ya. Jadi itu kemungkinan besar kita harus cek kembali apakah itu benar-benar dari Tuhan. Kalau betul, mintalah kepada Tuhan ya. Jadi itu satu cabaran kepada kita lah ya, pada yang bertanya tadi. Kalau rasanya kalau kita melihat seperti daripada Alkitab, kita sudah mengerti tadi, melihat wah rupanya ini standar dia, harus ada terjemahan ya. Kita boleh meminta juga kepada Tuhan ya, dikatakan. Tapi kalau Tuhan tidak, sepertinya tidak menjawab doa kita tentang terjemahan tersebut, nah ini mungkin memberikan kita satu pertanyaan, apakah ini betulkah ini daripada Tuhan ya. Jadi saya paham situasi saudari tadi ya yang bertanya itu. Oke, terima kasih. Kita terus kepada soalan yang kedua, yaitu dari Pastor Abel Aco Sigar. Ya, pertama dikatakan di sini, yang pertama kata dia ada dua soalan ini sebenarnya. Yang pertama, bagaimana kita jika hanya untuk digunakan untuk diri sendiri? Menurut 1 Korintus 14 yang dibaca tadi ayat 28 ya. Bagaimana kita jika hanya digunakan untuk diri sendiri? Apakah boleh ataupun bagaimana? Silakan. Ini nanti yang kita pergi ke soalan yang kedua. Ya, memang sudah jelas ya. Kalau kita baca dalam ayat 28 itu memang kalau memang tidak ada terjemahan, jadi berkata-katalah pada diri sendiri kata Paulus kan, dan berkata-kata kepada Allah. Ya, itu memang saya tidak menyekat di sana. Jadi saya ingin mengatakan bahwa memang itu it is possible ya, it is possible. Oke, dan yang kedua, apakah juga ada kemungkinan seseorang yang berbahasa roh boleh menafsir sendiri bahasa tersebut? Menurut 1 Korintus ayat 13 ya. 14 ayat 13. Ya, memang sekali lagi ayat itu sudah menjelaskan ya. Nah, tidak perlu saya jawab dengan lebih itu. Karena ayat itu sudah berbunyi berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ya harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi Paulus sudah melihat bahwa yes, memang ada ya, memang ada kemungkinan untuk itu. Tuhan boleh memberikan karunia untuk sekaligus menerima berbahasa roh dan juga untuk menafsirkannya. Jadi itu boleh berlaku. Ya. Cuma apa yang kita bincangkan pada malam ini adalah ketika kita berkumpul, ya, ketika kita sebagai satu jemaat secara koprat, bagaimana kita kita punya ibadah? Apakah seperti hari ini semua orang
dikatakan bahasa roh, ya, tapi tidak mengikuti patokan ataupun seperti yang sudah dikatakan dalam Alkitab ini. Nah, itu yang menjadi pokok perbicaraan kita yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi ada survei yang dibuat ya, kajian yang dibuat. Ada banyak pastor yang mengatakan, yang klaim diri mereka berbahasa roh dalam doa mereka. Jadi saya tidak juga mau menghakimi, ya, tidak mau mengatakan apakah itu betul, tapi tidak, karena itu keyakinan mereka, ya. Jadi, tapi sekali lagi kita kembali kepada Alkitab dan melihat dan menilai semula apakah ianya seperti hanya ikut-ikutan seperti yang orang lain amalkan, atau ya itu ketika kita berbicara itu ya memang seperti satu bahasa yang banyak maknanya, ya bukan suatu pengulangan satu dua kata yang diulang-ulang sama saja. Bila dia berdoa syafaat untuk orang sakit, sama saja bunyi dia, salalalala begitu. Ya. Untuk berdoa untuk syafaat untuk benda lain pun bunyi dia lebih kurang sama. Jadi itu menimbulkan persoalan. So kalau kita menggunakan bahasa bumi pun sekalipun, kalau kita berdoa untuk khusus untuk orang sakit, sudah tentu bahasa kita lain kan, khas untuk orang sakit. Kalau kita berdoa makan, memang khusus bunyinya ada makanan, terima kasih, dan sebagainya. Ya, jadi bahasa roh juga harusnya sedemikian. Ya, bukan suatu hanya sekadar bunyi ataupun pengulangan kata yang tidak berinformasi, tidak mempunyai makna. Itu bukan. Ya. Oke, terima kasih untuk Nicholas yang sudah dapat memberi masanya dalam wawancara ini. Saya secara pribadi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Nicholas dan juga kepada yang mengikuti acara live ini. Terima kasih karena sudah dapat mengikuti acara live ini hingga selesai acara ini, dan kita akan mengakhiri acara live ini dan kita akan berdoa bersama. Sekali lagi saya akan memimpin kita dalam doa untuk menutup acara ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan peluang masa yang Kau berikan bagi kami untuk dapat mengadakan wawancara siaran langsung ini pada malam hari ini mengenai kebenaran firman Tuhan tentang bahasa roh. Kami berdoa ya Tuhan supaya setiap apa yang kami pelajari, beri kami roh kerendahan hati supaya kami dapat memikir ulang keyakinan kami tentang bahasa roh, apa yang kami faham selama ini. Terima kasih Bapa atas kebenaran dari firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Dan rehat kami pada malam ini, Kau memberikan secukupnya, dan bangun esok kami dapat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam. Terima kasih Nicholas yang sudah memberikan masanya di dalam wawancara ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya.